Lanjutkan perbincangan kita pemirsa. Tadi sempat terpotong mengenai apa yang mau dijelaskan oleh Pak Fa'il. Jadi ketika tadi saya mendengar penjelasannya, tidak salah jika masyarakat banyak yang berbicara bahwa lulusan di Istiamak tidak perlu bingung untuk mencari tempat pekerjaan karena mereka ketika lulus sudah banyak perusahaan yang menampung mereka. Apa benar seperti itu? Begini, pertanyaan ini selalu berulang-ulang dan ini umum karena begitu banyak ditemukan di luar itu sarjana tidak dapat pekerjaan, bahkan pekerjaannya mencari pekerjaan. Untuk di Istiamak, Mas, saya pikir perlu menjelaskan pertama, seseorang itu kalau kuliah harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam artian apa? Ketika kuliah dia harus sungguh-sungguh penuhi dulu kewajiban-kewajiban perkuliahan. Dari di tempat kami itu saya selalu menanamkan ke mahasiswa. Kalau kalian menjadi mahasiswa yang sungguh-sungguh. Kebetulan nanti ini mau melepas juga mahasiswa mau wisuda. Itu selalu kita ingatkan. Apa artinya? Tanggung jawab pribadi seorang mahasiswa yang namanya tugas kuliah, masuk harian, semua baca buku penuhi. Kalau sudah kebutuhan standar itu Anda penuhi, kemudian apa yang ditawarkan Istiamak bahwa pelabuhan itu butuh banyak orang, tidak sulit. Dan tadi dikatakan oleh Pak Iwan bahwa pelabuhan di Perak dan sekitarnya berkembang besar. Di JP contohnya, di JP itu sudah jelas dan bahwa nanti itu kebutuhan sangat besar SDM-nya untuk memenuhi itu. Dan kita di Istiamak itu menggodok khusus untuk menyiapkan orang-orang yang tidak lagi begitu diterima di pelabuhan, saya kerja yang bagaimana, ini bagaimana. Jadi mereka sudah siap dan tahu apa yang harus saya kerjakan. Iya. Mulai dari terminal, mulai dari dermaga, kemudian di kantoran sudah tahu apa istilah ini, apa istilah itu. Saya berhubungan dengan siapa? Saya berhubungan dengan bea cukai, urusan dokumen dan sebagainya. Saya berhubungan dengan karantina. Itu mereka sudah tahu. Nggak tahu juga, nggak cari lagi. Ini pengalaman, Mas. Ada perusahaan yang merekrut orang pintar dari kampus, pintar di kampus. Tapi begitu dipekerjakan di pelabuhan, dia harus sekolah 3 bulan untuk memahami istilah-istilah pelabuhan. Apa nggak tragis? Istiamak nggak mau begitu. Jadi begitu Anda diambil orang kerja di pelabuhan, jangan lagi tanya ini istilah apa. Berarti bisa dipastikan lulusan dari Istiamak pasti lebih diprioritaskan daripada lulusan yang lain. Karena mereka sudah punya bekal ilmu yang cukup matang. Dan kembali lagi yang soal magang, itu perusahaan yang mendapatkan magang anak Istiamak jauh lebih menyenangkan. Karena apa? Dia sudah paham pekerjaan pelabuhan. Itu yang keuntungan-keuntungan lain yang bagi Istiamak dan mahasiswa. Nah, silakan mungkin dunia undang-undang. Apa yang disampaikan Pak Fa'il sangat benar sekali, Mas. Jadi cocok sekali, mereka tidak kesulitan karena ilmu sudah dapat, karena sesuai dengan mutu kita, Untuk kita itu kita harus menjadi Istiamak ini harus berkarakter, mandiri dan kompeten. Jadi maksudnya berkarakter itu dia benar-benar ngerti karakter tentang bagaimana kita menjadi insan kepelabuhanan karena dididik oleh akademisi dan praktisi yang benar-benar cocok dengan pelabuhan. Kemudian mandiri itu mereka mampu bisa mengaplikasikan apa yang mereka bisa dapat di perkuliahan ini diaplikasikan pada dunia yang nyata. Kompeten seperti dikatakan Pak Fa'il bahwa mereka pasti ngerti sudah pas kebutuhan ini karena semua mata kuliah yang diajarkan ada. Selain daripada itu, anak-anak kami tidak pernah kesulitan untuk cari tempat magang. Karena Bapak Ketua kami ini beliaunya benar-benar insan pelabuhan tulen. Beliau mantan GM di mana-mana. Jika kita dengan mudah menjalin kerjasama dengan anak cucu perusahaan pelabuhan dan kita punya, dan selain itu kerjasama ini memang dibutuhkan oleh sebuah perguruan tinggi. Jadi kita tidak harus bekerja sama itu hanya dengan sesama perguruan tinggi, tapi dengan dunia usaha dan dunia industri. Nomor 1 MOU kita pasti dengan Teluk Lamong, BJTI, kemudian PPS itu kita punya, sehingga waktu anak-anak mau magang, insya Allah selama ini tidak pernah ada keluhan dari mahasiswa kesulitan untuk mencari tempat magang. Dan itu sudah sesuai dengan jurusan mereka. Bahkan setelah magang itu tetap kuliah tapi jadi pegawai situ, Mas. Itu jadi yang sering terjadi setelah bekal yang sudah dipunya tadi. Jadi setelah magang mereka malah keterusan bekerja di situ. Yang banyak terjadi demikian. Mau menambahkan? Sama-sama. Jadi di Istiamak ini kita punya forum
alumni ya. Forum alumni sangat menarik karena ternyata para alumni Setiamak ini sangat bekerja berkembang luas ya, dan tidak hanya di pelabuhan maupun di logistik dan sebagainya. Tapi yang menarik yang saat ini yang sedang hangat ini menarik bahwa alumni Setiamak ada beberapa itu yang telah mereka sudah mandiri ya, dia memimpin perusahaan. Kemudian termasuk ada juga yang mendapati jabatan strategis di periode 3 maupun anak perusahaan. Nah, secara periodik memang kita mengundang mereka untuk memberikan sharing kepada mahasiswa, khususnya semester akhir ya, misalkan sekarang semester 6 atau semester 8. Sehingga dengan pengalaman mereka, karena memang setiap orang, aktivitas semua ini macam-macam ya, tantangan dan segala macam. Sehingga beberapa hal kita terima masukan-masukan, salah satunya yang sedang kita dalami, yang kemudian dunia tangani adalah mahasiswa kita wajib TOEFL. Ya, wajib mempunyai sertifikat TOEFL dengan grade-nya 450. Dan ini memang mendorong mereka untuk sungguh-sungguh karena ini memberikan satu bekal yang sangat berharga ketika lulus dari Setiamak. Harapan kami mempunyai nilai lebih, dan itu sudah dibuktikan beberapa mahasiswa yang terbaru ya, itu mereka sudah siap jadi mendapatkan satu manfaat atau pengalaman yang sangat berharga di Setiamak. Lalu untuk saya tambahkan sedikit, kalau memang Bapak tadi mengatakan bahwa wajib TOEFL, pertama memang TOEFL itu wajib untuk hampir semua perguruan tinggi ya. Jadi sarjana kita itu harus punya TOEFL. Itu wajib. Dan tadi sudah saya katakan bahwa sebagai sebuah institusi atau sekolah kepelabuhan yang otomatis banyak mengerjakan ekspor impor bla bla bla, itu English is very important ya. Bahkan kita selalu mendatangkan native speaker. Jadi selain English diberikan selama 4 semester, sedangkan di institusi lain itu hanya 2 semester, kami juga mendatangkan native speakers. Jadi selain TOEFL ini ya, karena kita berpikiran bahwa kita ini sekolah yang akan selalu berhubungan dengan abroad. Jadi English is very important di situ. Untuk terus tetap menjawab tantangan dan perkembangannya, dengar-dengar di Setiamak sendiri membuka prodi baru. Ada penambahan prodi baru. Ya, untuk saat ini bukan prodi ya, kita konsentrasi studi. Ini dari hasil diskusi maupun masukan-masukan dari pelaku usaha, termasuk mitra kerjasama kita yang ada di INSA maupun Alfi Ilfa, bahwa tekanan atau bobot dari logistik sangat diperlukan. Jadi sementara kami masih ada 2 konsentrasi, tetap administrasi bisnis, ada konsentrasi pelabuhan sama logistik. Harapan kami ini bisa memenuhi pasar yang tadi saya sampaikan, bahwa dengan berkembangnya fasilitas pelabuhan maupun berkembangnya para pelaku usaha ini tidak hanya di Jawa Timur saja ya, tapi terutama di wilayah Belindo maupun di Indonesia secara umum, untuk mereka siap menguasai bidang pelabuhan dan logistik. Kalau boleh dijelaskan gambarannya seperti apa untuk logistik sendiri di pelabuhan, seberapa urgensinya seperti apa? Ya, jadi selama ini kita adalah ilmu administrasi dan manajemen kepelabuhan yang disampaikan tadi, untuk mata kuliah lokal itu memang bobotnya kurang lebih 30% ya. Itu mayoritas memang ke pelabuhan. Logistiknya sekitar 10%. Nah, dalam konteks untuk konsentrasi logistik kita balik. Jadi logistiknya kita bikin 20%, yang ke pelabuhan kita buat 10%. Termasuk kegiatan port visit ya, tidak hanya port visit, tapi nanti kita juga akan melihat sentra-sentra industri. Jadi mata rantai niaga mulai dari industri sampai dengan pelabuhan, bahkan sampai dimuat ya, sampai tujuan negara pengimpor barang-barang kita ini, kita akan berikan semua pengalaman, sehingga kita memang sudah persiapkan beberapa expertise yang lebih luas yang terkait dengan masalah logistik. Nah, untuk menambah itu semua, apakah dari Setiamak sendiri melakukan kerjasama mungkin dengan kampus lain atau yang di dalam maupun luar negeri? Ya, jadi kami sudah melakukan kerjasama baik perguruan tinggi negeri maupun swasta nasional dan juga termasuk internasional. Yang internasional kita ada dua perguruan tinggi, 3 perguruan tinggi di Malaysia, 2 Malaysia dan 1 di Korea Selatan. Korea Selatan. Dan itu juga mereka yang
sekut pendidikannya di sektor kepelabuhan? Tidak. Jadi mereka bisnis. Bisnis ya? Iya, di sisi bisnis, ada yang ekonomi, ada yang bisnis, sehingga ada satu persamaan yang bisa kita berikan. Salah satunya adalah ada sekitar 4 atau 5 item yang menjadi perhatian. Misalkan itu adalah pertukaran gas ledger, atau pertukaran mahasiswa, atau kita melakukan kolaborasi kegiatan seminar internasional maupun penelitian. Seperti halnya nanti tanggal 30 Agustus kami juga akan mengadakan seminar internasional bersama STC Nederland yang juga didukung oleh PT Pelindo 3. Ini bagian dari yang penting baik para dosen, mahasiswa maupun mitra-mitra kita yang sekarang sudah mulai menggeliat memahami tentang bisnis pelabuhan. Kita jeda dulu. Pemirsa, kita jeda perbincangan kita tetap di Surabaya TV.